Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy atas kemenangan Inter melawan Lazio adalah 3-1. Tapi Kamis dini hari Inter sudah ditunggu oleh Verona. Ini benar-benar jadwal yang sangat padat. Terus kita juga hari Sabtu ketemu dengan Roma. Dan ini adalah pertandingan tandang 2 kali berturut-turut. Lawan Verona, 2 hari setelah itu melawan Roma, sahabat Bob. Semoga Inter benar-benar bisa melewati ini, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, pertandingan Verona sudah dekat dan kemungkinan Inzaghi juga akan memberi peluang buat pemain-pemain cadangan seperti Belanova yang akan menggantikan Dumfries, begitu juga Christian Aslani yang juga akan dikasih kesempatan. Kenapa? Karena 2 hari setelah itu Inter akan ketemu dengan Roma dan Inter benar-benar harus mempersiapkan mental dan para pemain. Setelah itu, 3 hari setelah itu Inter juga akan melawan Milan di semifinal Liga Champions. Ini adalah ujian buat Inzaghi dan tim, dan semoga benar-benar Inter bisa melewati ini, sahabat Bob. Tapi kalau kita melihat bagaimana Inter 3 pertandingan benar-benar menunjukkan karakternya, dan inilah Inter yang sebenarnya, sahabat Bob. Nah, sedikit gua mau update bagaimana si Gosen. Kondisinya memang cedera bahu, tetapi tidak ada yang memar dan cuma hanya perlu waktu hanya seminggu. Kemungkinan nanti dia akan bisa diturunkan untuk melawan Milan di semifinal. Semoga sahabat Bob, jadi benar-benar Gosen lagi mengejar itu karena kita butuh semua pemain. Ya seperti kita lihat sekarang Korea walaupun belum maksimal, tetapi ini sangat membuat kedalaman skuadnya Inter sangat membantu Inter di di akhir-akhir kompetisi Serie A. Nah, kita tunggulah bagaimana kelanjutannya, terus bagaimana nasib Inter nanti di akhir musim. Tapi kita berharap Inter juara Coppa, Liga Champion, dan masuk 4 besar. Nah, ini sedikit sahabat Bob kalau kita berbicara yang namanya siapa aja sih yang bersaing. Jadi ada 6 tim yang bersaing untuk memperebutkan Liga Champion. Ada Lazio, ada Juventus, ada Inter, ada Milan, ada Roma, dan ada Atalanta. Apa sih yang membedakan mereka? Nah, sekarang Lazio ada di peringkat 2 dengan 61 poin. Nah, di bawahnya ada Juventus 60 poin. Artinya mereka berjarak 1 poin. Dan peringkat 4 Inter 57 poin. Nah, 57 poin ini ada 3 tim. Ada Milan dan Roma dan Inter. Tetapi Inter dari segi pencetak gol, selisih gol itu lebih bagus. Makanya Inter ada di peringkat 4. Nah, sebenarnya kalau Inter terus bisa menang sampai akhir musim, Inter aman di 4 besar. Tetapi di belakang Inter juga ada Roma, Milan, dan Atalanta. Atalanta sekarang poinnya 55. Jadi ini hanya berpaut 6 poin aja nih untuk peringkat 2 dengan peringkat 7 ya Atalanta. Jadi kita akan lihat, semoga benar-benar Inter bisa terus mempertahankan. Kenapa? Karena Inter juga nanti di minggu depan juga akan ketemu dengan Milan di semifinal Liga Champion. Begitu juga Juve dan Roma, mereka juga akan memainkan semifinal Europe. Jadi ini luar biasa gitu loh. Jadi kita tunggu, semoga benar-benar Inter seperti Lazio kemarin penampilannya ya. Nah, ini sedikit dari Francisco Acerbi. Maaf atas kesalahan saya waktu melawan Lazio, tapi saya sangat senang dengan kemenangan ini. Tadi gua juga baca bahwa Vecino juga minta maaf sama fansnya Lazio bahwa dia membuat kesalahan atas gol ketiga Lautaro Martinez. Ya, dalam sepak bola itu biasa sahabat Bob. Jadi ya kesalahan itu ya bisa terjadi. Tapi ya semoga ke depan jauh lebih baik. Nah, ini menurut agen sepak bola Italia berargumen bahwa Marcelo Brozovic adalah bandiera Inter dan tidak seharusnya dijual. Kita tahu Brozo punya kontrak sampai 2026. Bahwa memang ada kemungkinan Inter akan menjual dengan menukar dengan Kessie gitu loh.
alasan utama hal ini adalah karena performance Hakan, kita sama-sama tahu. Nah, sementara performa Brozo di musim ini karena cedera, tetapi kemarin dia menunjukkan di Lazio ya, dan bahwa fakta ada Christian Aslani yang jangka panjang akan menggantikan dia. Nah, tetapi sementara itu agent Cavaliere merasa bahwa Brozovic adalah bandiera bagi Inter. Bandiera itu adalah sebuah istilah yang menunjukkan seorang pemain yang penting bagi sebuah tim atau pemimpin dan simbol. Dia seharusnya tidak dijual, bantah agent tentang pemain Kroasia bertentangan dengan rumor transfer. Semoga aja sahabat Bob, karena memang kalau udah kembali ke peak performance-nya nih Brozo nih luar biasa, dan kita benar-benar kedalaman squad nih sangat membantu sahabat Bob. Nah, ini menurut siapa wartawan Itali juga bicara Simone Inzaghi pantas bertahan di Inter Milan. Beberapa video gue pernah bahas ya, bahwa Inzaghi ini pintar gitu loh. Dia dalam kondisi krisis, tetapi dia selalu bisa keluar dari itu. Dikritik, bahkan kemarin waktu Inter kalah imbang, dia sudah diambang mau dipecat, mau apa. Namun seperti yang diamati Cristiano, Inzaghi selalu berhasil menemukan jawaban atas kritik saat yang dibutuhkan ya. Meskipun Inzaghi telah menghadapi kritik sepanjang musim ini, karyanya harus berbicara sendiri dan dia pantas diberi lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaannya. Ini gue setuju. Gak tahu sahabat Bob, silakan komen. Menurut gue kalau Inzaghi terus diberi kesempatan, diberi pemain-pemain yang dia butuhkan, ya Scudetto hanya tinggal menunggu masalah waktu aja nih menurut gue ya. Selamat kepada Inter yang telah mencapai final Coppa Italia, semifinal Liga Champions, dan telah memenangkan Supercoppa, memiliki peluang nyata untuk lolos ke final Liga Champions dan juga lolos ke 4 besar. Dia bilang gitu. Lumayan untuk Simone Inzaghi yang tidak kompeten, yang baru 1 bulan lalu harus dipecat, dikirim dalam perjalanan untuk memberi jalan Christian Cifu. Nah, dia mungkin tidak akan memenangkan Liga Champions, bahkan Coppa Italia, 4 besar di Liga tidak akan mudah. Tetapi selalu mudah untuk melampau diri kami sendiri. Tetapi kami masih di belakang Inzaghi. Kami menentang serangan terus-menerus dari pers dan beberapa penggemar, kata dia. Jadi ya, dikasih kesempatan, semoga Inzaghi benar-benar bisa terus mempertahankan timnya konsisten dan benar-benar extraordinary deh sahabat Bob. Nah, ini gue juga setuju nih. Nggak tahu sahabat Bob, silakan komen nih menurut menurut Paulo Condo, bahwa kemenangan Inter kemarin disebabkan oleh memiliki squad yang lebih dalam. Ini benar banget ya. Kita lihat bagaimana Lautaro Martinez, Hakan dicadangkan gitu loh. Jadi kita bisa melihat bagaimana kedalaman squad. Ya, ini dia bilang. Kemungkinan besar pelatih Simone Inzaghi ingin pergi ke bangku cadangan nih buat seperti pemain-pemain yang tidak bisa dimainkan sebagai starter. Dia bilang ini, secara umum tema kedalaman skuad krusial setelah perluasan pergantian pemain dari 3 menjadi 5, menjadi lebih berpengaruh dan lebih mudah dilihat saat musim mulai mendekati garis finish. Itu karena memisahkan regu yang cocok untuk pertarungan di berbagai lini dan mereka yang kekurangan tenaga untuk bertarung demi skalanya. Inter Lazio adalah sempurna dari ini. Dengan Lautaro, Gosens, dan Hakan, semuanya dimasukin Inzaghi. Sementara Sarri, pelatih Lazio, tidak bisa memanggil pemain seperti ini. Jadi ya, kedalaman skuad Inter ini sangat membantu dan kita bersyukur ya. Pemain-pemain ya, kecuali Skriniar. Kalau Skriniar jujur gue sih udah nggak pengen bahas ya, karena dia udah cedera panjang, terus juga udah nggak akan menjadi pemain Inter. Kita sudah ada Darmian, ada D'Ambrosio yang pegang kendali di di center back ya. Nah, ini juga kita bicara Milan Skriniar, ini Inter terus mencari pengganti Milan Skriniar. Inter sekarang lagi mencoba kemungkinan back pemain Fulham, namanya Tosin Adarabioyo sebagai kemungkinan pengganti Milan Skriniar. Jadi Sky melaporkan bahwa Nerazzurri terkesan dengan penampilan
pemain Tosin ini, tetapi ada dua yang diincar Inter, yaitu salah satu adalah gua bahas Umtiti dulu. Umtiti bukan satu-satu back yang sedang menggantikan siapa Skriniar. Jadi Umtiti ini kan punya penampilan yang bagus di Lecce. Jadi ini juga jadi perhatian Inter. Nah, kita akan lihat apakah Umtiti ini bisa didapatkan dari Barcelona. Tapi selain Umtiti ya Inter mengincar mantan back Manchester City yang bermain di Fulham, yaitu ada Rabiot, adalah pemain yang lain masuk radar Inter untuk musim panas ya. Ada Rabiot telah membuat 102 penampilan untuk Fulham sejak bergabung bersama Kotretz hingga akhir musim, tetapi kemudian membantu mereka untuk promosi di bawah Marco Silva. Nah, pria Inggris telah tampil untuk negaranya di level usia 19. Ini juga bagus sahabat Bob, tapi kita akan lihat apakah, karena kemarin Bekau juga Inter juga menjadi prioritas, ya kita tunggulah. Jadi memang Inter menurut gua sih memang sengaja nih banyak pilihan-pilihan ya. Nanti Inter tinggal pilih mana yang bisa didapatkan dan sesuai budget sahabat Bob ya. Nah, ini juga Inter Milan tidak berniat melepaskan kapten masa depan Inter setelah kemenangan heroik Inter lawan Lazio. Ini untuk siapa? Untuk Lautaro Martinez ya. Kita melihat bagaimana fakta bahwa setelah dia bisa memecah kebuntuan gol, dia akan mencetak gol terus. Dan ini kita kemungkinan Inter memang not for sale buat dia ya, bagus banget ya. Kenapa? Karena dia menunjukkan walaupun dia di pemain cadangan, tapi dia selalu memberikan aura positif untuk teman-temannya, menunjukkan mengapa dia dicap sebagai kapten masa depan Inter oleh banyak orang. Meskipun dia tidak menjadi starter, energi dan kepemimpinannya dari bangku cadangan terbukti sangat penting. Benar, gua sepakat, jangan dijual ya. Jadi karena memang dia akan menjadi penentu masa depan Inter ke depannya. Nah, ini sedikit kita kalau berbicara kenal Gregory ya. Di Gregorio ini kan kiper bagus ya. Kiper Inter yang bermain di Monza sekarang ternyata diincar oleh Roma. Sayang ya sahabat Bob, kalau memang Onana akhirnya dijual, gue sih pengennya di Gregorio ini ditarik ya. Mungkin Inter pasti bisa lebih gampang mendapatkan karena mantan pemain Inter. Tapi ya kita akan lihatlah seperti apa. Yang penting sahabat Bob, Kamis dini hari Inter akan ketemu lawan Verona. Semoga Inter terus membungkus 3 poin dan terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.